Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Kusmaningtia. Saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai makna agama dalam filsafat. Saya sendiri Anggun Kusmaningtias dan beserta rekan-rekan saya yaitu Nivalia Alika, Febriani Hoirunisa, Ali Zainal, dan Saiful Anwar. Mari simak penjelasan dari kelompok kami. Pengertian agama. Agama berasal dari bahasa Sanskrit yang memiliki dua kata, yaitu a yang berarti tidak dan gam berarti pergi. Agama berarti tidak pergi. Agama sendiri juga menjelaskan untuk kita tetap di tempat dan juga diwarisi turun-temurun. Menurut pendapat lain, agama merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan. Selanjutnya, agama juga memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu agama adalah pendapat tentang keseluruhan Tuhan, dunia, hidup, mati, tingkah laku, serta baik buruknya wahyu. Agama secara lebih khusus dijelaskan dalam buku filsafat skolastik. Dalam buku agama filsafat skolastik tersebut dijelaskan bahwa agama adalah bentuk kepercayaan atau akidah yang diwahyukan dan mengharuskan keimanannya. Sedangkan pengertian filsafat sendiri yaitu penyelidikan pikiran yang didasarkan atas adil-adil pikiran. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anggun, yaitu tentang filsafat. Pengertian filsafat secara etimologis. Filsafat secara etimologis, bahasa Inggris, bahasa Yunani, dan bahasa Arab. Menurut bahasa Inggris, artinya filosofi. Bahasa Yunani artinya philein, philos, sophein, atau sopi. Bahasa Arab, philos sama dengan cinta. Sophia sama dengan kebijaksanaan yang dalam bahasa Arab istilahnya al-hikmah. Filsafat agama. Menurut C.D. Mulder, filsafat agama merupakan bagian dari filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan termasuk filsafat sistematis yang mempelajari kosmos, manusia, dan Tuhan. Geddes McGregor menekankan pembahasan filsafat agama pada kejelasan perbedaan antara hal yang menarik hati dalam agama dan berpikir tentang agama. Filsafat agama pada hakikatnya adalah pembahasan yang mendalam tentang ajaran dasar agama. Ajaran dasar agama yang paling pokok adalah tentang Tuhan. Karena itu, Tuhan merupakan pembahasan pokok dalam filsafat agama. Dalam filsafat agama, Tuhan tidak saja dibahas dari segi argumentasi tentang eksistensinya, tetapi juga argumentasi orang-orang yang meragukan dan bahkan menolak eksistensinya. Makna agama dalam filsafat. Filsafat sebagai proses berpikir secara sistematis dan radikal. Radikal terdiri dari material dan formal. Dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal dan rasio. Akal karena manusia terbatas yang tak mampu menjelajahi wilayah yang metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif. Sementara agama bersumber dari wahyu, yang kebenarannya dianggap absolut atau mutlak. Filsafat memiliki kajian objek yang lebih luas, menjangkau wilayah baik fisik maupun yang metafisik, atau Tuhan, alam, dan manusia. Ilmu hanya menjangkau wilayah fisik, yaitu alam dan manusia. Ya baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Febriani Hoirunisa, yaitu tentang filsafat Islam. Filsafat Islam itu adalah filsafat yang berorientasi pada penyelidikan alam melalui pemikiran rasional untuk menemukan kebenaran ilahi atau cara berpikir rasional radikal. Terdapat ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang bersifat kauniyah maupun kauliyah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan filsafat dan agama dari Profesor Dr. Haji Rashidi. Filsafat itu adalah berpikir, sedangkan agama adalah mengabdikan diri. Lalu yang kedua, filsafat itu banyak berhubungan dengan pemikiran, dan agama
agama banyak berhubungan dengan hati. Dan filsafat, yang ketiga, filsafat itu menuntut pengetahuan untuk memahami, dan agama itu pengetahuan untuk beribadah atau mengabdi. Dan yang keempat itu filsafat berawal dari mencari-cari argumen dan membuktikan yang kuat timbullah keyakinan. Dan agama mulai dari keyakinan yang kemudian dilanjutkan dengan mencari argumentasi untuk memperkuat keyakinan itu. Dan yang terakhir itu filsafat. Seorang filsafat bersifat lunak dan sanggup meninggalkan pendiriannya jika ternyata pendapatnya keliru. Dan seseorang menganut agama biasanya selalu mempertahankan agamanya habis-habisan karena dia sudah mengikatkan diri kepada Tuhannya. Selanjutnya adalah pemecahan masalah melalui filsafat. Pemecahan masalah melalui filsafat berarti masalah tersebut diselesaikan menggunakan akal pikiran atau berpikir. Dalam filsafat, pemecahan masalah tersebut bukanlah dengan percobaan tetapi dengan mengutarakan masalah seperti mencari solusi dan untuk memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Dalam filsafat, berpikir harus sampai akarnya, tidak tanggung-tanggung sampai pada konsekuensi yang berakhir. Berpikir tidak separuh-separuh, tidak berhenti di tengah jalan. Dan di sini ada kesimpulannya, kesimpulan seluruh materi dari agama Islam. Filsafat Islam juga disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Islam dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.